Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Malam ini kita masih di pelajaran fikih, yaitu membahas kitab Umdatul Ahkam. Kitab yang lalu telah kita bahas. Kita sudah masuk di pertemuan pertama di Muqaddimah dari penulis kitab, yaitu mukaddimah yang beliau sampaikan. Alhamdulillahi al-malikil jabbar, segala puji bagi Allah Raja al-Jabbar, al-wahidul qahhar, yang maha satu dan maha perkasa. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, ya, aku bersahadat. Sahadat itu saksi, atau aku berikrar, ya gitu ya. Aku bersaksi atau berikrar bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar illallah, kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Rabbus samawati wal ardi, Robnya langit dan bumi, wama bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Al-Azizul Ghaffar. Wa asyhadu, dan aku berikrar atau bersaksi, anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluhu, hamba dan rasulnya. Al-Mustafa Al-Mukhtar, Mustafa yang bersih, Al-Mukhtar dan dipilih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-ahyar. Salawat Allah bagi beliau dan kepada keluarganya atau pengikutnya, dan juga para sahabatnya yang terpilih. Amma ba'du, yang ini sudah kita bahas pekan yang lalu, dan kita masuk ke ini, syarah atau penjelasan dari ikrar ini. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Tadi diartikan apa? Aku bersaksi atau aku berikrar bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah saja, satu-satunya sesembahan yang tidak ada sekutu baginya. Kita lihat syarahnya atau penjelasannya. Ini ya. Wa asyhadu, aku bersaksi atau berikrar. Asyhadu, aku berikrar atau bersaksi, bilisani, dengan lisanku. Ini sering kita ucapkan kan ketika adzan, ketika menjawab adzan. Bahkan ini menjadi pintu masuknya seseorang ke dalam Islam, ya, dengan membaca dua kalimat syahadat. Syahadat, ya ini, syahadat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya persaksian. Asyhadu, aku bersaksi dengan lisanku, mu'minan biqalbi, lisannya mengucapkan asyhadu, sementara hatinya mengikrarkan dengan iman. Ikrar dengan hati itu namanya iman. Iman artinya yakin. La budda min hatainil ghayataini, maka harus orang yang bersahadat itu harus adanya dua tadi ini. Dua apa? Lisan dan hati. Syahadatan, yaitu
syahadat atau persaksian atau ikrar bil lisani dengan lisan ma'a imanin bil qalbi, yang harus disertai dengan iman atau dengan iman dengan hati. Ini harus dua-duanya ini. Faman syahida bilisanihi, barang siapa berikrar dengan lisannya, mengucapkan syahadat dengan lisannya, duna imani qalbihi, tanpa disertai iman dalam hatinya, tanpa disertai keyakinan dalam hatinya, fahadha munafikun, maka dia adalah munafik. Siapa munafik? Orang yang mengucapkan dengan lisan, hatinya tidak. Ya. Waman amana biqalbihi, yang kedua, barang siapa yang beriman dengan hatinya, walam yantik, tapi tidak mengucapkan bilisanihi dengan lisannya, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Wa hukmuna alaihi dhahirun, dan hukum kami kepadanya adalah secara zahir. Yang enggak mengucapkan syahadat ya kafir namanya. Falau qulna lahu, kalau kita katakan baginya qul la ilaha illallah, ucapkan, misalnya kita mengatakan pada seseorang, ucapkan la ilaha illallah. Faqala, maka orang itu menjawab, la aqulu, aku tidak akan mengucapkan. Walakinnani uminu bihadza, tapi aku yakin. Mungkin ini tepatnya di Indonesia ini banyak orang bilang eling, ya, atau penganut faham kebatinan. Sing penting iku atine, Mas yo gak ngucapkan, gak sholat, gak apa, yang penting apa? Eling. Ini aku iman dengan hatiku. Maka secara zahir kita tidak mengatakan orang seperti itu sebagai orang muslim. Fahuwa apa? Kafirun. Maka dia kafir. Wa nu'amiluhu mu'amilatal kafirin, dan kita bermuamalah, berhubungan dengan mereka sebagaimana ajaran Islam di dalam berhubungan dengan orang kafir. Tidak boleh memberi salam dulu. Kalau orang kafir mengucapkan salam, kita menjawabnya apa? Wa'alaikum. Tidak boleh ditambahi salam. Wa'alaikum. Nah. Wa in kana indallahi mu'minan fala nadri. Walaupun dia mengatakan yang penting pada Allah misalnya, aku urusannya sama Allah, yang penting aku beriman, masih gak mengucapkan syahadat, maka ini bukan urusan kita. Urusan kita secara zahir saja, dia dihukumi apa? Kafir. Kalau mati ya gak boleh apa? Disolati, gak boleh apa lagi? Dikafani, gak boleh dimandikan. Karena nanti ada syariat itu ngatur bagaimana memandikan jenazah, bagaimana mengkafani jenazah, bagaimana menyolati, bagaimana mengubur. Ini tidak berlaku bagi orang kafir. Seperti ketika paman Rasulullah, bapaknya Ali bin Abi Thalib, meninggal. Sudah buang saja bapakmu itu. Maksudnya dibuang biar tidak bau. Buatkan lubang, lempar situ aja. Tidak ada penghormatan bagi orang-orang kafir. Dan tidak boleh dikubur di kuburannya, di pekuburan muslimin, orang kafir. Bisa, harus bisa. Kalau kita masuk ke pekuburan kan juga ada syariatnya. Baca salam, assalamualaikum ya ahlad diyar. Kalau masuk ke kuburan kafir, misalnya melewati pekuburan kafir, apa doanya? Apa? Belum pernah jadinya nggak hafal ya? Atau pernah cuma nggak hafal doanya? Apa? Kayak mau mengucapkan kayaknya. Ubasyirukum bi'adzabil qabri. Waman,
Sampai sini paham ya. Jadi kalau orang cuma tidak mau mengucapkan walaupun dia meyakini dalam hati, masih belum dikatakan sebagai orang Islam. Nah, kalau mengucapkan saja tidak beriman, kosong hatinya dari iman, namanya apa? Munafik. Ya, sampai sini dua hukum kita pelajari, yaitu munafik. Siapa munafik? Orang mengucapkan syahadat tapi hatinya tidak beriman. Kalau beriman saja, meyakini dalam hatinya tapi tidak mengucapkan, maka dia kafir. Wa man amana biha biqalbihi, barang siapa yang beriman dengan hatinya, wa nataqa biha bilisanihi, dan mengucapkan dengan lisannya, fahadha huwa al-mu'min, maka inilah dia orang mukmin. Nah, walihadza naqul, dari itu kita katakan, annasu bi'tibari hadhil kalimatil azimah, manusia ditinjau dari kalimat la ilaha illallah, ya. Ditinjau dari kalimat la ilaha illallah, manusia itu yang qasimuna ila salasati aksamin. Manusia dibagi menjadi 3 golongan. Ditinjau dari ucapan la ilaha illallah. Al-awwalu, golongan pertama, man qalaha bilisanihi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, mu'minun biha qalbuhu, hatinya beriman. Fahadha mu'minun, maka ini mukmin, namanya mukmin. Wala iskala fi dzalika, tidak ada keraguan, tidak ada muskilah. Asani, yang kedua, golongan kedua, man qalaha bilisanihi, orang yang mengucapkan di lisannya, dengan lisannya, kafirun biha qalbuhu, tapi hatinya kufur. Fahada munafikun, ini adalah munafik. Munafik itu menampakkan kebaikan, menutupi kejelekan. Lakinna hukmuhu bin nisbati lana, tapi untuk orang munafik ini kita menghukumi mereka, menggauli mereka, annahu muslimun dhahirun, mereka dihukumi muslim secara dhahir. Fala nata'arradu lahu, kita tidak memisah, dia tetap muslim, dihukumi muslim, berarti masih diapakan? Disolati kalau mati, diberi salam, nah, dihormati seperti merawat muslimin. Adapun bagaimana nasibnya, itu urusan dia sama Allah. Asalisu, golongan ketiga, man amana biha qalbuhu, orang yang beriman hatinya, wa kafara biha bilisanihi, tapi kufur dengan lisannya. Tadi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, atau tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa aba ayyantiqa biha, dia malas, enggan untuk mengucapkan syahadat. Fahuwa indana kafirun, maka kita hukumi mereka kafir. Akasal munafiki, atau aksal munafiki, lawan dari munafik. Fahuwa indana kafirun, maka dia pada dihukumi kafir. Wa indallah ala ma huwa alaihi fi qalbihi, kalau di sisi Allah tergantung apa yang ada di dalam hatinya. Hatinya apa? Nah, qauluhu la ilaha illallah, qauluhu la ilaha, ini masih penafsiran dari la ilaha. Kalau tadi kan la ilaha illallah ini ya, ini dibagi 2. Dibagi 2,
menjadi 2 rukun. Ini la ilaha, kalau diartikan apa? Tidak ada sesembahan. Ini dari kata alaha. Alaha artinya persembahan atau bermakna abada. Abada itu peribadatan. Sekarang kalau diartikan peribadatan, la ilaha, tidak ada peribadahan atau tidak ada peribadatan. Kalau alaha, tidak ada persembahan. Karena kita menyatakan la ilaha illallah berarti tidak ada persembahan. Aila ma'buda bihaqqin illallah. Maknanya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu makna la ilaha. Wa akhta'a man fassara la ilaha illallah, dan salah orang yang menafsirkan la ilaha illallah itu bi annahu la mudabbira lil kauni illallah. Tidak ada yang mengurus alam, yang bisa mengurusi alam itu tidak ada selain Allah. Ini salah kalau diartikan seperti ini. Kalau orang Indonesia menerjemah itu diterjemah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, Tuhan yang dimaksud apa? Tuhan kan banyak, bisa bermakna yang mencipta, yang mengurusi, yang memberi rizki, yang apa segalanya, yang mencukupi, yang memberi petunjuk, yang menyesatkan, yang mengangkat, yang merendahkan, itu semua masih sifat-sifat Tuhan. Kalau diartikan la ilaha illallah tidak ada mudabbir atau tidak ada pencipta selain Allah, fa inna hadza khata'un fahisun, maka ini kesalahan yang parah. Jadi kalau kita menerjemah, mengartikan la ilaha illallah, enggak boleh diartikan tidak ada pencipta selain Allah. Itu salah. Tidak ada yang mengurus alam ini kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Itu salah, penafsirannya seperti itu salah. Bukan salah mutlak, tapi itu kesalahannya itu lebih banyak. Dan bukan itu yang dimaksud. Bukan itu tafsir daripada la ilaha illallah. Li'annahu law kana hadza ma'naha, karena kalau diartikan seperti itu, lama angkaraha al-musyrikuna fi ahdir rasul, maka orang-orang musyrikin tidak akan mengingkari Rasul, tidak akan menolak ketika Rasul mengajak mengucapkan la ilaha illallah. Ketika Rasulullah SAW mengumpulkan mereka mengajak qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Tapi mereka tidak mau. Nah, karena mereka faham, mengerti bahwa ketika mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya harus meninggalkan ini, segala sesembahan-sesembahan yang telah mereka sembah sebelumnya. Yang di sekitaran Ka'bah sudah mencapai sekitar 60 sesembahan. Itu konsekuensinya harus ditinggal. Karena ucapannya la ilaha, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka mereka tidak mau. Apakah mereka meyakini bahwa seperti ini menafsirkannya? Siapa yang mencipta alam ini? Musyrikin faham yang mencipta alam ini Allah. Fa innahum, karena orang-orang musyrikin, aqarru, orang-orang musyrikin itu mengakui, menetapkan, mereka berikrar bi alla mudabbira illallah azza wajal, bahwa tidak ada yang mengurus alam ini kecuali Allah. Tidak ada yang mencipta alam ini kecuali Allah. Nah, siapa yang menguasai alam ini dari alam terendah sampai tertinggi, yang mengatur alam ini? Orang musyrikin mengatakan itu hanya Allah. Nah, sebagaimana firman-Nya di sini Allah terangkan dalam surat Yunus ayat 31. Amman yamlikus sam'a wal absara
Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Waman yuhrijul hayya minal mayyiti, siapa yang mengeluarkan yang mati, yang hidup dari yang mati. Apa contohnya Pak Jazuli? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Apa contohnya? Pak Genter, apa Pak Genter? Apa contohnya mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Apa Pak Wiji? Ayam, tahu ayam? Dikeluarkan oleh Allah dari telur. Nah, telur itu mati. Ayamnya hidup. Wa yuhrijul mayyita minal hayy. Siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Apa contohnya Pak Sugeng? Ayam juga, bukan ayam, telur. Telurnya itu yang mati dikeluarkan dari yang hidup. Nah, wa may yudabbirul amra, siapa yang mengurus segala urusan ini? Ini Rasul tanya kepada orang kafir. Wal jawabu, mereka menjawab, fasayaquluna Allah. Mereka akan menjawab, orang kafir itu menjawab, itu semua urusan Allah. Yang bisa berbuat seperti itu hanya Allah. Ini Allah menjelaskan di surat Yunus 31 ini keyakinannya orang musyrikin, orang kafir. Mereka meyakini yang mencipta alam ini Allah, yang mengurus alam ini Allah. Oh, kalau gitu mereka beriman ya. Boleh nggak dikatakan seperti itu? Mereka ini orang-orang mukmin misalnya. Oh, enggak boleh. Mereka ini orang kafir. Yu'minuna bihadza, mereka mengimani ini. Mereka meyakini itu dalam hatinya, yang mengurusi alam ini hanya Allah, yang mencipta hanya Allah. Walihadza kana alladzi yurakkizuna ala tauhidir rububiyah minal mutaakhirin. Dari itu orang-orang yang membatasi pada tauhid rububiyah, ini semua disebut tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu artinya meyakini hanya Allah yang mencipta alam ini, hanya Allah yang memiliki alam ini, hanya Allah yang mengurusi alam ini. Itu namanya tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Meyakini hanya Allah yang mencipta, yang memiliki, yang mengurusi alam ini. Nah, dari itu kalau orang-orang terakhir meringkas atau menyimpulkan makna la ilaha illallah kepada makna ini, nah, la mudabbira likaunin illallah, tidak ada yang mengurus alam ini kecuali Allah, akhtau khotoan aziman, maka mereka adalah terjatuh pada kesalahan yang besar. Dan ini masih banyak kita dapati di kampus-kampus, di perguruan tinggi yang membahas tentang dua kalimat syahadat ini. Mereka artikan tidak ada pencipta selain Allah. Sama dengan orang musyrikin dahulu. Abu Jahal, CS itu keyakinannya seperti itu. Di mana diterangkan ini? Allah terangkan di dalam surat Yunus ayat 31. Bahwa orang musyrikin keyakinannya seperti itu. Wasaral musyrikuna a'rafu, bahkan orang-orang musyrikin itu lebih paham minhum bimakna la ilaha illallah, daripada orang sekarang yang mengartikan makna la ilaha illallah itu tidak ada pencipta selain Allah. Dengan misalnya ketemu orang muslim, apa maknanya la ilaha illallah? Tidak ada pencipta selain Allah. Wah, penafsirannya atau mengartikan seperti itu salah. Itu sih lebih genah penafsirannya siapa? Abu Jahal, musyrikin. Kata beliau, orang musyrikin a'raf itu lebih tahu.
tentang makna la ilaha illallah. Kenapa Abu Jahal tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka faham. La ilaha illallah itu maknanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka mereka tidak mau mengucapkan. Nah, konsekuensinya mereka harus meninggalkan apa? Sesembahan-sembahan selain Allah. Bukan mengartikan la ilaha illallah tidak ada pencipta selain Allah. Kalau itu sudah ada. Sudah mereka yakini. Tapi bukan itu makna la ilaha illallah. Li'annahum ya'rifuna anna makna la ilaha illallah. Karena musyrikin dahulu itu mengerti makna la ilaha illallah. Yaitu apa? La ma'buda illallah. Tidak ada yang berhak disembah, diibadahi selain Allah saja. Walaisal makna la mudabbira, maknanya bukan tidak ada pengurus alam ini selain Allah. Nah, fa in qala qailun, kalau ada orang mengatakan idza qulta hadza maknaha, kalau maknanya seperti ini, tidak ada sesembahan yang tidak ada yang berhak disembah selain Allah, fa aina tauhidur rububiyah, di mana tauhid rububiyah? Nanti aja ini akan dibahas di kitab tauhid ya, tentang ini. Kita langsung di lanjutnya. Di kitab Ushul Tsalatsa. Nanti akan kita bahas di kitab pelajaran akidah. Qauluhu rabbis samawati wal ardi, tadi ya, lanjutan di mukadimah. Robnya langit-langit dan bumi. Ma'rufatun, ini sudah ma'ruf maksudnya sudah diketahui bahwa Allah itu apa? Robnya langit dan bumi. Rob itu yang mencipta, yang memiliki, dan yang mengurusi. Sudah kita paham dan sering kita ulang-ulang. Wal ardi ma'rufatun, dan bagian juga yang mengurusi, yang mencipta bumi, memiliki dan mengurusi bumi ini hanya Allah. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Kunna nadunnu, kita meyakini anna ma bainahuma huwas sahabu. Nah, yang kita yakini yang ada di antara langit dan bumi itu adalah sahab. Sahab itu awan. Wal hawa ini udara. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal itu. Apa yang semisalnya? Mungkin kalau pelajaran dulu IPA ya, itu ada yang namanya galaksi Bima Sakti. Ya. Gugusan apa? Bintang-bintang. Nah, termasuk di dalamnya matahari, termasuk di dalamnya bulan, bintang, Mars dan seterusnya. Itu posisinya ada di antara langit dan bumi, ya. Tapi kok bumi di dalamnya? Dalam gugusan. Yang dibahas di sini kata ayatnya juga ya, di ayat-ayatnya Robnya yang ada di antara langit dan bumi ini juga Allah gitu. Lakin tabayyana annama bainas samawati wal ardi minal mahluqat asyaun ajibatun. Tapi yang jelas bahwa apa-apa yang ada di antara langit dan bumi banyak makhluk yang mengagumkan. Mungkin sering kita dengar ada meteor jatuh misalnya. Atau apa yang digambarkan oleh orang-orang. Walihada, dari itu ja'alallahu ta'ala qarinatan qasimatan lis samawati wal ard. Sehingga oleh Allah di sini disebutkan antara langit dan bumi. Jadi makhluk-makhluk yang ada di antara langit dan bumi itu Robnya adalah Allah yang memiliki, yang mencipta, yang memiliki dan yang mengatur semua itu Allah. Yang mengatur awan, mengatur udara,
Itu semua Allah. Maka mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bumi, tadi disebutkan bumi. Nah, walihada law ra'aita ma yaktubuhu ulama'ul falak. Dari itu kalau kamu perhatikan apa yang ditulis oleh ahli astronomi. Falak itu astronomi ya. Fil ladzi bainas samawati wal ard, apa yang ada di antara langit dan bumi. La ra'aita amran ajiban, kamu akan mendapati banyak perkara yang disebutkan dan mengagumkan. Qad taqulu inna hadza minal khayal. Bahkan kadang kamu mengatakan ini khayalan saja, khayalan ahli falak misalnya. Au minal hulum, atau itu mimpi-mimpinya ahli falak. Au minal hadayan, atau igoan. Awis sya'wadah ini sulap. Nah, lakinna kaunallahi azza wajal, karena yang nulis juga orang ya, manusia yang sangat terbatas dibanding dengan alam yang demikian besar. Nah, tapi bagaimana kita sebagai orang beriman ahlus sunnah meyakini apa itu yakruna ma bainas samawati wal ardi bis samawati wal ard, yaitu oleh Allah digabungkan bahwa yang mencipta langit itu Allah, yang mencipta bumi itu Allah, dan yang mencipta yang ada di antara keduanya. Itu selalu banyak ayat hadis bahwa yang di antara langit dan bumi itu juga Allah Rabbnya gitu. Nah, karena nanti banyak orang walaupun di Indonesia ya banyak minta-minta ke bintang, bahkan meramal nasibnya ke bintang. Pak Jazuli bintangnya apa? Gemini. Wah, kalau Gemini itu begini-begini. Nah, itu kan meramal dengan bintang. Itu bisa syirik. Artinya menyandarkan nasibnya itu pada apa? Bintang. Kalau kamu bintang saya ini, wah orang bintang ini itu nasibnya begini-begini. Itu meramal nasibnya dengan bintang. Padahal bintang itu apa? Robnya adalah Allah, makhluk Allah yang semua bertasbih kepada Allah. Yadullu ala anna bainahuma asya'un gharibatun, yang itu menunjukkan bahwa apa yang ada di antara langit dan bumi itu banyak sesuatu yang kita tidak tahu, asing, kita nggak tahu. Yang itu semua min ayatillah, termasuk ayat-ayat Allah. Nah, ini pembahasan tadi. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Allah itu al-aziz, ini nama Allah. Al-ghaffar juga nama Allah, yang maha mulia dan maha pengampun, atau maha perkasa dan maha pengampun. Al-aziz yakni al-ghalib. Ghalib itu yang kuasa. Wal ghaffar dzul maghfirah, yang maha mengampuni. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku berikrar, aku bersaksi bahwasanya Muhammad huwa Muhammad ibnu Abdillah al-Hashimi al-Qurashi. Yang dimaksud di sini adalah Muhammad bin Abdullah al-Hashimi al-Qurashi. Siapa beliau? Kau abduhu wa rasuluh. Beliau ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, wasfuhu, Allah sifatkan beliau Nabi Muhammad itu disifatkan sebagai apa? Disifati dengan ubudiyah. Ubudiyah itu berhamba. Jadi Muhammad itu Rasul yang paling berhamba, paling menghamba kepada Allah. Warisalah, dan disifati dengan risalah. Abduhu wa rasuluh, beliau itu adalah hamba Allah dan Rasulnya.
utusannya. Maka abduhu wa rasuluh ini roddan. Ucapan abduhu wa rasuluh ini membantah alaman angkara, membantah orang yang mengingkari annahu abdun. Mengingkari orang yang mengatakan bahwa beliau ini bukan hamba. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Muhammad itu bukan hamba, itu dibantah dengan ucapan ini abduhu. Wa ala man angkara annahu rasulun, dan ucapan ini juga mengingkari, membantah orang yang mengingkari bahwa Muhammad itu rasul. Dibantah dengan ucapan ini apa? Abduhu wa rasul. Ini kita ucapkan dalam doa salat kita. Wan nasu fi rasulillahi tarafani wa wasatun. Manusia di dalam masalah abduhu wa rasulu ini ada dua ujung dan ada tengahnya. Maksudnya ada tiga kelompok, tiga golongan. Pertama, mukadzibun, golongan yang mendustakan atau mengingkari. Qala laisa bi rasulin, dia mengatakan Muhammad itu bukan rasul. Nah, dia mengatakan bahwa itu orang yang cerdas saja. Orang kalau kecerdasannya itu sangat tinggi, maka bisa menyamai Muhammad gitu. Itu mengingkari kerasulan. Fahadza mukadzibun birrisalah, dan dia juga mengingkari risalah kerasulan beliau. Ini golongan pertama. Ini salah dan ini kafir ya. Barang siapa yang mengingkari Nabi Muhammad sebagai rasul, maka dia kafir. Siapapun orangnya, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, dan semuanya yang tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai hamba dan rasulnya, sebagai rasul, maka dia kafir. Nah, golongan kedua ghalin. Ghalin ini melampaui batas, berlebihan. Kalau ini merendahkan, kalau ini kebablasan. Qala lahu, dia mengatakan pada Nabi Muhammad, tadbirun fil kauni. Nabi Muhammad itu bisa mengatur di alam ini, bisa berbuat di alam ini. Nah, bisa ngatur alam ini. Bahkan kalau kelompok sufi itu meyakini bukan hanya Nabi Muhammad, para wali katanya. Tapi mereka meyakini berlebihan tentang wali, namanya al-aktob. Aktob itu kutub, jamaknya kutub. Jadi alam ini dijaga oleh wali kutub. Kutub utara, kutub selatan, kutub mana? Timur, kutub barat. Nah, dijaga oleh para wali. Nanti kalau para wali menginginkan dunia ini kiamat, itu kiamat. Maka yang menguasai dan mengatur alam ini wali kutub, kata mereka. Namanya al-aktob. Boleh, benar enggak ini keyakinan ini? Salah. Yang mengatur alam ini hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau ditanya siapa sih wali kutubnya itu, namanya siapa? Karena mereka berlebihan. Apa berlebihannya? Mereka meyakini bahwa para wali ini ilmunya jauh, tingkatannya jauh di atasnya para rasul. Sehingga mereka berupaya dengan mengadakan riyadhah, latihan-latihan, zikir-zikir untuk mencapai derajat para wali. Yaitu dengan menyatu, mereka mengatakan menyatu. Hulun, wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti. Kalau sudah menyatu dengan Allah, kata mereka, dengan riyadhah, sudah makrifat, kata mereka, sudah tidak perlu lagi namanya syariat. Nabi Muhammad itu kalau di barat laut itu hanya sampai pantainya, sementara para wali sudah jauh menyelam di tengah laut. Wah. Kalau kalian ini masih kulit, mereka sudah isi.
Nah, ya namanya kulit di jeruk ya misalnya digigit pahit. Nah, itu kalian. Tapi kalau udah tahu isinya udah tidak perlu lagi kulit. Nah, nggak perlu kulit, nggak perlu sholat. Ya bagi kalian memang zina itu haram. Tapi bagi orang yang sudah makrifat itu nggak ada, halal haram itu sudah nggak ada. Syariat wajib, sunnah, makruh dan sebagainya sudah nggak ada. Karena sudah menyatu. Nah, kayak gitu. Ada yang lagi viral saat ini namanya wildo. Nah, ini sudah keranjingan bahasa kita. Sudah kesurupan faham ini. Faham ini adalah faham tasawuf, faham sufi yang membagi manusia menjadi 3 golongan. Tingkatan syariat, tingkatan makrifat, dan hakikat. Mereka mengadakan zikir-zikir, nggak gampang untuk sampai ke sana. Kalau sudah tingkatan hakikat, sudah nggak perlu lagi namanya syariat. Sudah urusan syariat sudah kita bebas, nggak perlu lagi syariat. Sehingga nggak sholat mereka. Hidupnya di bar-bar, di diskotik-diskotik kayak gitu. Nggak ada halal haram, sudah nggak ada. Dan itu, wallah itu bukan ajaran Rasul SAW. Bukan ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka bukan di atas jalan yang lurus. Nah, bahkan kata Syekhul Islam, mereka ini keyakinannya itu lebih kufur dari Yahudi dan Nasrani. Karena orang Yahudi dikafirkan oleh Allah karena mengatakan Uzair putra Allah. Mereka tetap meyakini Allah di atas arsy, tapi punya anak namanya Uzair, itu pun dikafirkan oleh Allah. Orang Nasrani dikafirkan oleh Allah karena mengatakan Isa putra Allah. Nah, tapi ini mengatakan apa? Allah itu menyatu pada makhluk. Makhluk menyatu kepada Allah, melebur, mencair. Seperti mencairnya gula pada teh. Sehingga kalian tidak boleh melarang orang menyembah batu. Enggak apa-apa itu. Menyembah sapi tidak apa-apa. Nyembah matahari tidak apa-apa. Karena mereka semua ini adalah wujud daripada Allah. Semua ini wujudnya Allah semua ini. Nah, ini ya, ini namanya apa? Hulu. Pada Rasul saja Nabi Muhammad SAW yang tertinggi, makhluk termulia, itu pun tidak boleh meyakini bahwa Nabi Muhammad itu masih bisa mengatur di alam ini. Sehingga dipanggil ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ada yang datang ke Madinah sana minta-minta di kuburan Rasul. Kalau sampai minta ke Rasul, maka ini syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam, membatalkan Islamnya. Karena minta itu termasuk doa yang harus ditujukan hanya kepada Allah. Nah, datang jauh-jauh dari Indonesia berapa juta itu? 30 jutaan ya untuk membatalkan Islamnya. Nah, tak boleh. Kalaupun tidak minta-minta, hanya membayar sekian puluh juta ke sana untuk mendatangi kuburan Nabi, itu masih tidak disyariatkan. Nah, walaupun tidak minta-minta, apalagi minta-minta. Kenapa dia minta? Pertanyaannya, kenapa dia minta? Karena masih meyakini bahwa Nabi bisa membantu dalam perkara untuk perkara yang manfaat bagi dirinya atau menolak mudarat, menolak bahaya pada dirinya. Ada yang penuh hajat, saya mau pingin naik pangkat dan seterusnya. Anak saya pingin sukses dalam masalah dunia dan seterusnya. Atau saya lagi diburu orang, diburu musuh, supaya terhindar dari itu, datang ke sana. Sebagaimana juga banyak di Indonesia orang-orang. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Pendorongnya hanya satu, yaitu meyakini bahwa mereka masih bisa apa? Berbuat di alam ini. Ini namanya apa?
ghalin, melampaui batas. Wa ya'lamul ghaiba, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad itu mengerti yang gaib. Meyakini bahwa Nabi Muhammad mengerti yang gaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengerti perkara yang gaib, kecuali apa-apa yang diberi kabar oleh Allah bahwa nanti akan terjadi seperti ini. Pada akhir zaman akan terjadi seperti ini. Memang itu gaib, tapi itu wahyu, Allah memberitahu. Tapi asalnya beliau tidak mengerti. Jadi yang bisa memenuhi kebutuhan manusia itu hanya Allah. Yang bisa mengeluarkan manusia dari kesusahan itu hanya Allah. Yang bisa memenuhi hajat manusia itu hanya Allah. Bagaimana sekarang banyak orang mengaku muslimin, mengucapkan ucapan-ucapan yang meyakini Muhammad itu sebagai yang memenuhi hajat misalnya, atau yang melepas dari belenggu-belenggu. Maka ini ucapan-ucapan syirik, karena itu hanya Allah yang bisa. Nah, sering kita dengar dalam sholawat, yaitu sholat apa? Sholawat naria. Nar itu neraka ya. Apa naria? Coba Pak Yazuli hafal kan? Allahumma, ini apa? Wa salim salaman tamatan ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad. Coba diartikan. Ya Allah, berilah sholawat kepada Nabi Muhammad, ya, itu intinya ya. Beri salam dan selamat pada beliau, ya Allah. Alladzi tanhallu bihil uqad, yang Nabi Muhammad itu tanhallu bihil uqad. Tanhallu itu melepas, uqad itu ikat. Sampean sulit begini, sulit begitu, itu namanya sampean terikat. Yang bisa melepas dari ikatan-ikatan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bilang Muhammad yang melepas ikatan-ikatan. Itu syirik. Tanhallu bihil uqad, terus wa tanfariju bihil uqadu. Tanfarij itu artinya melepas, memancar, asalnya memancar. Yang artinya sumpet, ya, buntu, mancar. Nah, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dipindah oleh orang yang mengucapkan ini pada Rasul. Itu namanya ghalin. Terus Watugdo bihi al-hawaij. Tugdo itu memenuhi, hawaij itu kebutuhan. Siapa yang bisa memenuhi kebutuhan orang? Allah semua. Jadi ini namanya hak ketuhanan. Hak rububiyah Allah. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berbuat seperti itu. Tidak boleh diucapkan sholawat ini, karena mengandung apa? Kesyirikan. Kalau kurang jelas, beli terjemahnya, itu sudah banyak buku terjemahnya. Beli untuk apa? Untuk diketahui saja, bukan diamalkan ya. Kalau sudah tahu bahwa ini salah, syirik, ya harus dibuang, jangan dikasih orang. Karena hukum mencetak buku ini haram. Halal haram hukumnya jual beli. Biaya harta yang dihasilkan dari penjualan ini juga haram. Fahadha mukadzibun bil ubudiyah, maka ini mendustakan ubudiyah. Ini yang berlebihan. Mendustakan keubudiyah Nabi, bahwa Nabi itu bukan hamba. Yang ketiga, kelompok mutawassitun. Mutawassit itu yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu artinya tidak mendustakan dan tidak berlebihan. Nah, wa huwa min ahlil haqqi, dia ini adalah ahlul haq,
orang kelompok yang benar. Kelompok yang benar meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluh. Beliau adalah hamba, sehingga kita tidak boleh minta-minta meyakini beliau bisa berbuat di alam ini, bisa mengatur alam ini. Nah, alladzina syahidu, yang mereka berikrar menyaksikan anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad abduhu wa rasuluhu. Fakulu inni rasulullah abduhu wa rasuluhu. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkan, saya ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jangan berlebihan seperti Nasrani yang berlebihan kepada Nabi Isa. Al-Mustafa ay alladzi istafahullah. Istafa dipilih ya. Mustafa itu artinya yang dipilih. Wa huwa min safwati syai'. Safwah ini artinya bersih. Beliau ini adalah orang yang dibersihkan oleh Allah, ay khalisihi, yang bersih juga. Khalis itu orang yang bersih. Kalau bahasa Indonesianya itu sering kita bilang ikhlas. Orang yang ikhlas itu orang yang bersih. Apa ikhlas itu? Bersih, niatnya itu, tujuannya itu bersih, hanya untuk mendapatkan ridha Allah, wa kamilihi, dan sempurna. Al-Mukhtar, yang dipilih. Kalau Mustafa itu bersih, kalau ini dipilih. Alladzi ikhtarahullahu azza wa jal, yang Allah pilih beliau lihadihi risalah, untuk mengemban risalah al-azimati, yang agung, risalah yang agung, yaitu Islam. Allati la syai'a asyaddu min mas'uliyatihi, min mas'uliyatiha, yang tanggung jawabnya sangat besar, yaitu membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai muqaddimah. Kitab fikih ini masih muqaddimah ya. Kita akan masuk nanti di bab hadis pertama. Ini pelajaran apa ini? Fikih ya, jadi membahas tentang cara-cara ibadah. Kalau fikih itu semua fikih, baik itu hadis maupun kitab fikih-fikih yang bukan dari hadis, itu dimulai dari kitab Thaharah. Nah ini, semua kitab fikih itu kitab mulai dari Thaharah. Nah di sini langsung hadis gitu, dan hadisnya langsung Bukhari Muslim, sehingga kita tidak perlu bahas bagaimana derajat hadis ini. Ini kalau pondok-pondok harus menghafal ini, kitabnya yang dihafal itu ini, kitab Umdatul Ahkam. Sedikit saya buka dulu kitabnya ini. An Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati. Amalan itu dianggap kalau diniati gitu loh. Wa fi riwayatin, dalam riwayat binniyati. Kalau ini jamak, amal itu jamaknya amal, niat itu jamaknya ini niat, tidak ada alifnya. Ini tunggal, ini jamak. Jadi ada dua riwayat ya. Ada riwayat jamak, ada riwayat tunggal. Jadi suatu amalan akan dianggap sebagai amalan itu kalau ada niatnya. Tinggal nanti niatnya apa, kayak gitu. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa.
Dan nilai seseorang manawa tergantung dari niatnya. Misalnya sholat, contohnya misalnya sholat, orang sholat sama bareng banyak, ini satu sholat. Nah, itu sholatnya dianggap sebagai sholat kalau niat dia sholat. Tapi bagaimana nilai seseorang itu tergantung dari niatnya. Niatnya tadi ada yang ingin dilihat orang, ada yang niatnya setengah-setengah, ada macam-macam niatnya. Nah, yang sama-sama karena Allah pun itu juga masih bertingkat. Kata Rasul, ada yang mendapat nilainya itu separuh, ada yang dapat 1/4, 1/8, bahkan ada yang dapat 1/10. Maka nilai seseorang tergantung dari niatnya. Faman kanat hijratuhu, ini contohnya, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah, ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya untuk mendapat dunia, awi imra'atin yatazawwajuha, atau ingin mendapat wanita untuk dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada tergantung niatnya. Sebentar, karena ini lama, nanti sebulan sekali ini. Asyarhu itu penjelasan. Nah, liyu'lama, enak, ini sudah ada harokatnya. Agar diketahui annal mustadilla bis sunnah yahtaju ila amrain, bahwa orang yang berdalil dengan sunnah butuh 2 perkara. Mana dalilnya? Ini hadis. Nah, itu karena namanya berdalil dengan sunnah. Maka orang berdalil dengan sunnah itu butuh 2 perkara. Al-amrul awal, perkara pertama, subutus sunnah anin nabi. Perkara pertama adalah benarnya sunnah tersebut atau hadis tadi dari Nabi. Harus dipastikan dulu kebenarannya, yang disebut dengan hadis sahih. Nah, tidak boleh langsung, oh ini ada hadisnya ini. Nah, ya hadis banyak, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis lemah, ada hadis mungkar, ada hadis palsu, ya. Maka pertama harus dipastikan dulu kesahihannya. Wa min tsama ihtajal ulama ila ma'rifatir rijal, sehingga ulama itu butuh mengetahui ar-rijal. Rijal ini perawi hadis. Sanad, mulai dari Imam Bukhari sampai ke Rasul, itu namanya sanad. Nah, tersambung. Wawad mustalah li ajli dzalik, sehingga ada namanya pelajaran mustalah. Kalau di pondok ada namanya pelajaran mustalah hadis. Itu mempelajari tentang ini. Al-amru tsani, perkara kedua, dilalatun nassi alal hukmi. Benarnya pendalilan nas tadi pada hukum. Karena banyak orang yang ngerti nasnya sudah sahih, tapi salah peletakan nas tersebut kepada hukumnya, kepada masalah yang mau ditetapkan. Nasnya sudah benar. Amal Qur'anul Karim, kalau Al-Qur'anul Karim, fala yahtaju ilal awal, kalau Al-Qur'an tidak butuh pada yang pertama. Ya, kalau dalil itu Al-Qur'an, enggak butuh ditanya sahih apa enggak. Loh, enggak ada, salah kalau pertanyaannya seperti itu ya. Kenapa? Karena itu ayat. Li'annahu sabitun bitawatur, karena Al-Qur'an itu sudah pasti kebenarannya. Likaunihi yahtaju ila tsani, maka yang kalau Al-Qur'an butuh kedua. Hanya butuh yang kedua, yaitu dilalatul ayah alal hukmi. Butuhnya ketepatan ayat tersebut untuk dijadikan dalil pada yang dibahas. Karena banyak juga ayat yang dipegangi tapi salah
peletakan hukumnya tadi. Contoh ya. Ada ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Orang yang tidak berhukum pada hukum Allah maka kafir. Wah, kalau gitu bagaimana orang Indonesia ini? Kan hukumnya Pancasila misalnya. Bukan Al-Quran. Berarti Indonesia ini negara kafir. Pemerintahnya kafir, mulai Pak Presiden sampai RT itu kafir. Nah, kalau gitu kita harus menyatukan visi dan misi. Nah, satu, kita harus menyiapkan kekuatan, baca ayatnya, baca hadisnya. Mereka bikin majelis-majelis sembunyi-sembunyi. Nah, di sandalnya bawa masuk, kasih doktrin-doktrin. Negara ini negara kafir. Pemerintahnya perintah kafir, harus kita gulingkan. Nah, mana dalilnya Pak Ustadz? Ini Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Padahal itu ayatnya 3. Yang ayat kedua faulaika humul zalimun. Ayat yang ketiga faulaika humul fasikun. Jadi ada fasik, ada zalim, ada kafir. Tapi jeleknya mereka langsung kafir, kok gak fasik dulu atau zalim dulu. Nah, itu namanya dalilnya sudah sah, sudah benar, pasti kebenarannya, cuma salah apa? Pemahamannya, penetapan hukumnya salah. Loh, kalau supaya nggak salah bagaimana? Supaya benar harus kembali ke standarnya. Kayak obat itu loh ya. Obat itu menyembuhkan asalnya. Tapi tidak bisa semua orang datang ke apotek. Saya sakit kepala, beli Promax misalnya. Oh, enggak bisa seperti itu, enggak bisa kata apotekernya. Sampean ke dokter dulu. Minta apa? Resep. Demikian juga Al-Qur'an ini kata Allah syifa. Al-Qur'an itu obat. Tapi apa semua orang bisa memahami karena sudah baca, sudah hafal Quran, sudah pinter bahasa Arab, sudah hafal hadis, kemudian memahami sendiri? Tidak. Harus kembali ke siapa? Dokternya. Siapa? Rasulullah dan sahabat. Makanya Rasul mengatakan, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku ini akan pecah menjadi 73 golongan. Thintani wa sab'un finnar, yang 72 itu masuk neraka karena bikin resep sendiri. Itu tadi contohnya. Pemerintah kafir, negara kafir yang membela pemerintah kafir, bunuh semuanya, halal darahnya, halal hartanya, ngerampas sana, ngerampok sini, tidak apa-apa karena mereka kafir. Nah, benar nasnya sudah benar, cuma apanya? Pemahamannya bikin resep sendiri. Makanya kalau ingin selamat, kata Rasul, wa wahidatun fil jannah, satu golongan yang selamat yang di surga. Siapa ya Rasul? Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu pemahaman yang cocok dengan pemahamanku dan sahabatku. Itulah yang selamat dari penyimpangan-penyimpangan di dunia ini dan selamat dari siksa Allah di akhirat, dan itu yang kita inginkan bersama. Semoga Allah SWT mentakdirkan kita tergolong orang-orang yang selamat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.